itu gue mau ngasih lo sambil curhat. Jadi gue mau ceritain tentang orang-orang yang apa ya, dibilang kebal hukum gitu, kayak yang gue kenal nih sama penjabat kepolisian ini, dan kalau ada masalah dia bakal ngebela gue, itulah ibaratnya gitu. Nah ya jatuh. Nah awalnya gue tahu keluarga itu dari oh my god jadi gini, lanjut. Jadi adik gue mukul orang, terus orangnya lapor polisi gitu. Tiba-tiba sih itu kejadiannya tiba-tiba banget, udah dapet apa ya, surat dari kepolisian untuk adik gue ditunjuk sebagai saksi. Adik gue yang kecil itu kan. Nah adik gue punya dua orang adik, dua-duanya cowok. Yang paling kecil itu dia ditunjuk sebagai saksi atas pemukulan teman kerjanya adik gue yang paling kecil tuh. Yang mukul tuh adik gue yang besar. Nah si A ini dan si B ini adik gue. Jadi si A adik gue yang gede, si B adik gue yang kecil. Jadi adik gue si A ini mukul teman kerjanya si B, mukul ya pemukulan lah ya, tapi di tulisan itu kayak pengeroyokan gitu loh laporannya gitu kan. Nah potong BAP gue anterin tuh adik gue si B. Nah kebetulan si A ini memukul orang, dia punya pacar ya. Pacar ini kayak orang-orang yang gue bilang kebal atas hukum gitu, orang hukum lah gitu ya. Dia baru nih dikiskan gitu, kamu harus sembunyi dulu, nggak boleh keluar agar kamu tidak mata-matain sama orang karena kamu lagi dicari polisi gitu kan. Kamu harus ngumpet, kamu harus pergi gitu, pokoknya harus pergi sampai situasi mereda gitu loh, biar orang-orang tuh nggak kayak yang nyari dia lagi gitu. Nah di sini gue masih mikir pakai logika. Adik gue mukul dia buk sekali, mukul mungkin lagi emosi gitu kan, emang lagi emosi gitu, mukul gitu 1 kali atau 2 kali nggak tahu ya, pokoknya nggak sampai babak belur sih. Nah gue mikir adik gue mukul orang, memang adik gue mukul orang, tapi apa perlu dia harus sampai kabur-kaburan kayak gitu loh, kabur-kaburan sampai yang harus nggak usah berangkat kerja lah, takut dimata-matain lah, atau apa ya, kayak yang nanti kamu ditungguin di tengah jalan, kamu diapa-apain orang gimana. Notabene ini yang kamu pukul ini kayak anak mafia gitu loh, anak buahnya mafia gitu loh. Nah gitu loh. Nah gue masih mikir, lu mukul orang nih, orangnya lapor ke polisi kan. Gimana sih cara lewatin iklan? Nah
orangnya laporin ke polisi. Gue mikir, masa sih lu mukul orangnya juga nggak babak belur, nggak mati, dan lu harus kabur gitu. Ngapain kayak gitu tuh kan? Menurut gua harus cari ini orang sampai dapat. Kita bisa selesaikan ini dengan kekeluargaan gitu loh, tapi dengan catatan emang adik gua si A gua nggak pertemukan sama si korban itu. Tapi dari keluarga istrinya si A ini, istrinya yang udah bikin skenario dan segala macamnya buat dia harus pergi, harus ngumpet dan segala macamnya, itu sampai harus kayak gitu tuh. Gua kayak yang mikir nggak perlu kayak gitu. Kita memang salah, lu memang mukul orang, tapi kalaupun dia minta lo, gua harus cari orang ini sampai ketemu. Gua harus minta maaf. Karena apa? Karena adik gua mukul orang, dan ini mukul orang ya, bukan ngebunuh orang. Gua masih mikir kayak gitu. Ini cara ngelewatin iklannya gimana sih? Bentar deh, ini iklannya gimana cara lewatinnya? Oke nih. Nah, gue cerita tuh memang lambat banget sih. Gue ceritanya lambat banget, tapi ini gimana ya? Ini gimana? Oh ini nih. Ini. Oh. Nah, udah itu. Gue sampai tahu, gue cari segala macam cara. Sampai gitu itu kita bikin BAP. Kalau ke BAP itu nggak tahu deh BAP atau bukan, gue nggak ngerti juga masalah hukum kan. Pokoknya kita datang pas disuruh jadi saksi, diberikan keterangannya. Tapi ini sebelumnya ini adik gue si A ini masih ngelak, gue nggak mukul katanya gitu, gue dipukul duluan. Jadi gue emosi, gue kelepasan, gue mukul balik gitu. Tapi ya udahlah, namanya orang udah lapor ke bawahnya kita salah, ya udah gue cari cara sampai ya tidurnya larut malam, sampai begadang gitu, sampai jam 4 pagi baru bisa tidur gitu, sampai mikir gimana ini cara nyelesain masalah ini gitu kan. Sedangkan dari pihaknya si keluarganya si A ini, kayak yang istrinya si A ini kayak yang ini lebih baik beginilah, nanti jangan keluar dulu deh, nanti kamu diapa-apain. Sampai gue harus konvoy tengah malam menjemput adik gue si A ini pulang kerja gitu kan. Dia kerjanya jauh banget di Kemayoran gitu, dan jam 12 malam gue jemput dia pulang gitu. Makanya gue bisa bilang sampai jam 4 gitu baru bisa tidur gitu kan. Gue cari, gue mikir gue harus cari kemana lagi gitu kan. Ini notabene teman adik gue si B, tapi nomornya sudah diblokir semua. Akhirnya gue cari bos mereka. Gue bilang sama bosnya, gue telepon bosnya, mungkin nggak message gitu, tiba-tiba ada nyamuk. Gue nyari bosnya mereka, yang padahal bosnya itu juga nggak mau tahu urusan anak buahnya. Tapi ya nggak mungkin nggak mau tahu lah ya, karena kan anak buahnya dipukul nih, pasti sebelum lapor ke polisi pasti anak buahnya sudah konsultasi sama bosnya. Menurut gue sih seperti itu. Jadi gue nelpon ke bosnya langsung. Gue tanya, gue bilang adik saya mukul karyawan kamu, tapi bosnya masih ngelak tuh. Itu mah urusan karyawan saya sama kalian, gak ada urusannya sama saya. Tapi kamu bosnya mereka, kamu bisa tolong nggak Pak? Aku manggilnya Pak atau apa deh kemarin itu kan. Saya minta tolong, saya mohon deh gitu. Sampai nangis tuh saya nelponnya. Adik saya ini baru nikah, padahal posisinya mereka tuh belum nikah lah. Tapi gue bilang kayak gitu kan, istrinya sedang hamil, tolong. Adik saya itu memang pukul karyawan kamu.
memang pukul, memang kita salah, tapi kita mau minta maaf. Janganlah sampai bawa kasus ini sampai ke ranah hukum kayak gitu loh. Saya ngomongnya baik-baik nih. Terus saya lagi sibuk gitu, tolong bapak, saya gitu kan. Saya nggak tahu lagi mau cari siapa gitu. Saya ngomong gitu, saya nggak tahu lagi mau cari siapa. Saya cuma tahu saya cari bapak untuk minta tolong, karena si korban ini karyawan bapak juga. Adik saya kerja sama bapak, adik saya sudah keluar juga, baru keluar, tapi adik saya keluarnya baik-baik pak. Adik saya kerja sama bapak juga baik-baik, keluarnya juga baik-baik, nggak ada masalah. Selama kerja juga nggak ada masalah. Malah adik saya kerjanya bagus kan gitu, si B ini. Tapi kan yang mukul si A kan. Tapi gue tetap masih ngomong kayak gitu, tolong pak, tolong jangan bawa kasus ini ke ranah hukum. Udah bilang gitu kan. Terus apa lagi ya, terus nanti saya kabarin deh atau apa ya. Oh saya lagi sibuk urus pernikahan, lain memang lagi urus pernikahan dia di daerah Bali, dia lagi mau menikah gitu kan, lagi urus pernikahan. Itu sebenarnya sih gue nggak ganggu banget, cuman gue nggak punya cara lain. Gue mikir adik saya mukul orang tapi orangnya tuh nggak babak belur, nggak mati. Jadi kalau bisa minta maaf, kenapa harus kabur-kaburan dari kayak kabur-kaburan lah, ngumpet sana ngumpet sini, ketakutan gitu. Kenapa harus kayak gitu hidupnya gitu kan. Akhirnya gue tanyain dan gue cari tahu tentang orang yang dipukul ini siapa. Gue cari tahu keluarganya seperti apa, dan gue bilang sama adik gue, udah, masalah kamu udah selesai, kamu gak usah takut sama dia, karena kamu gak membunuh orang. Itu beda halnya dengan tetangga itu yang ngasih saran buat kabur-kaburan. Emangnya adik saya ngebunuh orang? Kan enggak, itu kan yang selesai lah masalah itu. Dan gua tahu kalau mereka itu orang-orang yang kayak kebal hukum. Karena apa? Karena kalau ada masalah mereka langsung kayak menghilang dari permukaan bumi dulu. Kita harus mencari tempat untuk bersembunyi gitu. Dan hari ini aku berhadapan sama keluarganya mereka seperti itu. Jujur banget, jujur banget. Gimana sih rasanya kita kalau ketemu dan punya masalah, nggak tahu masalahnya apa juga, gue bingung. Tapi mereka ini orang-orang kebal hukum gitu. Gue mau cerita yang itu doang sih tadi, yang ada gue cerita adik gue gimana cara gue menghadapi mereka itu. Jangan sampai dia pun masuk penjara juga kan, gara-gara kayak mukul orang gitu. Nah, gue selesaiin masalahnya, cuman habis diselesain ya gue udah gak tahu diri. Dia bawa gue gak mau nyeplos lagi. Karena apa? Karena gue lagi kayak yang apa ya, kemarin ada yang nervous masuk ke rumah gue ya, keluarga itu juga dia masuk. Gue teriak tolong, karena gue usir mereka keluar. Mereka kayak dia gak mau keluar, bukan mereka ya, dia masuk ke rumah gue, gak usah keluar. Gue suruh keluar, dia gak mau. Dia ngelabrak gue lah gitu, katanya gue bikin status menyinggung dia, tapi gue nggak merasa seperti itu. Gue nggak merasa menyinggung siapapun di situ. Dia merasa, dan adalah teman-teman yang dia lontarkan ke gue gitu. Gue nanti suruh keluarga gue kasih lu pelajaran. Dan keluarganya dia itu yang notabene kali itu gue bilang kebal hukum, gak takut akan hukum. Gue harus gimana ya, gue gak tahu.
gue jalanin aja hidup gue apa adanya gitu loh ya. Kenapa sih hukum di Indonesia itu bisa seperti itu gitu, kayak yang kita warganya betulnya jadi warga kayak yang keluarga apa ya, bisa dibilang saya jadi warga yang nggak mampu, bisa dibilang kurang mampu kali ya, dan nggak ngerti hukum, kurang mampu, nggak punya duit, nggak punya kenalan gitu. Jadi kita kayak merasa kayaknya gue harus terima nasib gue gitu, ketemu orang yang kayak yang kenal sama orang dari polisi lah apa, yang kalau bikin masalah itu nggak bakal kena hukum gitu. Nah itulah, gue lagi pusing juga karena motor gue ada masalah, motor gue juga bersangkutan sama keluarga itu juga. Bingung, jadi gue curhat aja sama temen gue. Itu aja sih gue mau ceritain, itu doang. Cuman nanti gue itu membosankan banget, maafkan aku kalau membosankan, tapi itulah awal dari kisah ini. Nanti aku mau lanjut curhat lagi, jadi sambil main sambal aja kali ya nanti ya, biarpun kalah mulu ya udah lah ya, gak apa-apa lah biarpun kalah, tapi aku sambil ngobrol gitu mainnya. Gue gak tau mau ngomong apa, jadi gue curhat aja gitu. Boleh gak sih gue curhat masalah hidup gue di sambal aja? Jadi gue sambil main, gue sambil ngobrol gitu. Fokus. Bisa berenang ya? Pendawa. Gue bukan orang kebanyakan, tetap kalau gue salah ya cuma jangan sampai masuk penjara gitu. Kalau ada salah yang masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan ya udah, gak usah melibatkan kayak sampai lapor polisi lah. Itu memang sih, karena kalau kita dipukul sama orang, kita lapor polisi, kita bawa bukti semuanya, kita laporin ke polisi tuh orang gitu kan. Ya ada efek jerah buat orang itu sembarangan orang gitu.
gitu gimana tuh? Kalau bikin episode gitu ya bersalah gitu untuk orang itu kan sudah punya kayaknya sih terima kasih sudah mendengarkan. Internetnya gimana sih? Internet ini